Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Aceh Fitrianda Zakaria dalam layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Bapak harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal sekolah lanjutan. Mungkin memasuki semester 2 ini tidak sedikit yang kebingungan. Setelah SMP saya mau melanjutkan kemana? Apakah ke SMA, SMK, atau ke MA? Sehingga tidak jarang yang kemudian menjadi galau karena masih bingung antara memilih SMA kah, SMA kah, atau MA. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan sekolah lanjutan setelah SMP. Tetap bersama Bapak dalam layanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sekolah lanjutan setelah SMP ada 3. Yang pertama, SMA. Yang kedua, SMK. Dan yang ketiga, MA. Ketiga jenis sekolah lanjutan tersebut bukan berarti mana yang lebih baik, tapi disesuaikan dengan minat kita, juga kemampuan kita untuk melanjutkan ketiga sekolah tersebut. Tentu masing-masing dari sekolah tersebut punya karakteristik. SMA punya karakteristik tertentu, begitu juga SMK dan MA. Baik, Bapak akan membahas satu persatu tentang karakteristik dan jenis program atau jurusan apa saja yang ada di masing-masing sekolah lanjutan tersebut. Yang pertama, SMA. SMA adalah salah satu sekolah lanjutan setelah SMP yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan lebih pada teoritis. Masa belajar di SMA adalah 3 tahun, terdiri dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Lalu apa saja jurusan yang ada di SMA? Yang pertama adalah jurusan MIA. Dahulu jurusan ini dikenal dengan IPA. Yang kedua ada jurusan IIS. Dahulu dikenal dengan istilah jurusan IPS. Yang ketiga, jurusan IBB atau Ilmu Budaya dan Bahasa. Dulu dikenal dengan istilah bahasa. Ketiga jurusan tersebut mempunyai karakteristik MIA, matematika, dan ilmu alam. Tentu di dalamnya itu banyak mempelajari ilmu-ilmu eksakta. Ada matematika, ada fisika, kimia, dan biologi. Begitu juga untuk yang IIS, mempelajari banyak ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu sosial. Ada antropologi, sejarah, sosiologi, akuntansi, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan untuk jurusan IBB atau bahasa itu lebih mempelajari tentang ilmu kebahasaan dan sastra asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan sastra atau bahasa lainnya. SMA mempunyai karakteristik sebagai berikut. Di SMA memiliki penguasaan teori yang lebih banyak
Sehingga di SMA belajarnya lebih penguasaan pengetahuan umum. Yang kedua, di SMA mata pelajarannya yang diberikan bersifat pengetahuan. Karena secara tidak langsung SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Lebih sedikit memperoleh ilmu praktek lapangan, sehingga nanti sekalipun dia akan melanjutkan setelah SMA untuk bekerja, hanya terbatas peluang pekerjaannya. Karena memang pemerolehan ilmu lapangan atau ilmu praktek lapangan sedikit berbeda dengan SMK. Maka dari itu, untuk yang lulusannya SMA perlu mengupdate diri, perlu menambah kemampuan diri untuk lebih dapat berdaya saing memperoleh pekerjaan setelah SMA. SMK adalah salah satu sekolah lanjutan yang lebih menekankan pada vokasional atau dunia kerja. Sehingga tidak heran ketika di SMK banyak mempelajari tentang praktek, karena proporsi antara teori dan praktek itu 60 praktek dan 40 teori. Jurusan yang ada di SMK sangat banyak sekali. Ada jurusan TKJ, TKR, otomotif, akuntansi, analis kimia, perhotelan, DKV, tata boga, karawitan, kelistrikan, manajemen, RPL, dan lain-lain. Itu semua adalah ragam jurusan di SMK yang dapat kita masuki sesuai dengan peminatan kita dan kemampuan kita untuk masuk di SMK. Sehingga SMK mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lebih berfokus pada praktek. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan bekerja. Sehingga pemerintah dalam hal ini mencanangkan setelah seseorang atau siswa lulus dari SMK diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran. Karena itu dia tadi ya, karena SMK diharapkan lulusannya sudah siap untuk bekerja. Yang ketiga, apabila siswa SMK atau lulusan SMK akan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu diharapkan mengikuti sesuai dengan jurusannya ketika SMK, sehingga dapat membantu dia untuk lebih mengenal pengetahuan dasar ketika di SMK, sehingga tidak sulit untuk lulusan SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena basic keilmuannya sudah ada. Yang keempat, memiliki karakteristik siap bekerja. Karena itu tadi, lulusan SMK diciptakan atau dibentuk dari segi skill untuk siap terjun di lapangan kerja. MA adalah salah satu sekolah lanjutan selain dari SMA dan SMK. MA sendiri singkatan dari Madrasah Aliyah. Ini merupakan salah satu sekolah lanjutan di bawah naungan Departemen Agama atau DEPAG. Apa sih perbedaan
antara SMA, SMK, dan MA? Pada dasarnya sama saja, hanya MA sendiri lebih banyak muatan-muatan agama. Di MA, siswa banyak diberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang keagamaan. Jurusan MA sendiri itu sama dengan SMA, yaitu ada jurusan MIA atau matematika dan ilmu alam, ada IIS, ilmu-ilmu sosial, dan juga IBB atau ilmu budaya dan bahasa. Karakteristiknya hampir sama dengan SMA, hanya saja MA lebih banyak pelajaran tentang keagamaannya. Dan itulah yang kemudian menjadi ciri khas dari MA sendiri dibandingkan SMA dan SMK. Sama seperti SMA, dari MA sendiri nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentu dengan jurusan-jurusan sebagai tambahannya yang berhubungan dengan keagamaan. Ya, karena memang basic MA sendiri banyak nilai-nilai keagamaannya. Nah, itulah 3 sekolah lanjutan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan dapat memberikan wawasan pada kalian tentang sekolah lanjutan yang kalian akan masuki nanti setelah SMP. Dan Bapak harapkan juga saat ini silahkan kalian untuk mengeksplor informasi dan wawasan terkait dengan sekolah-sekolah yang akan kalian masuki setelah SMP. Dan nanti pada saatnya kalian tidak galau lagi, tidak bingung lagi, dan yang tidak kalah penting adalah silahkan mulai dari sekarang komunikasikan tentang apa yang kalian inginkan atau kalian rencanakan untuk memasuki sekolah lanjutan setelah SMP dengan orang tua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.